Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ila akhir ayat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah niki 183 dari 183. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala niki ayat tentang kewajiban berpuasa di bulan suci Ramadan. Niki dalilnya. Jadi menara ketuan dia dalil dalam Al-Qur'an itu suruh puasa ayat ini. Dalil yang jelas dan dalil yang tegas tentang kewajiban puasa bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu dengan beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Jadi di sini yang dipanggil adalah amanu, panggilan Allah dengan kalimat orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, orang beriman. Kutiba. Maka ditafsirkan kutiba ay furido, maknanya itu diwajibkan. Apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Karena sudah ditetapkan, sudah diwajibkan puasa ini walaupun di zaman-zaman terdahulu. Jadi di napu umat baginda Rasulullah saja yang puasa, di nabi itu doang. Langan zaman Nabi Adam wahara puasa itu diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang beriman, diwajibkan atas kalian itu berpuasa kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkannya atas umat-umat sebelum kalian. Ai minal umam, artinya umat-umat terdahulu. Bahkan Rasulullah puasanya itu sebelum turun ayat ini 3 hari tiap bulan. Itu puasa Rasulullah. Nah, puasa 3 hari tiap bulan itu wajib. Dan sahabat pun sempat yang baru masuk Islam belum turun ayat ini, mereka puasa tiap bulan itu 3 hari sebelum ayat ini turun. Jadi puasa itu memang diwajibkan Allah sebelum sebelum Rasulullah pun sudah diwajibkan, seperti puasa Daud. Begitu Nabi Daud lalang sejelo wajib. Nah ini puasa jemaah terus seumur hidup seperti itu. Artinya puasa niki juga diwajibkan di umat-umat sebelum umat baginda Rasulullah. Itu makna kama kutiba alal ladzina min qablikum. La'allakum tattaqun, semoga atau moga-moga atau agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Apa makna takwa? Al-ma'asi fa innahu yaksiru syahwah allati hiya mabda'uha. Artinya itu bahwa dengan puasa itu maksiatmu itu akan terhindar atau kamu akan terhindar dari maksiat. Fa innahu yaksiru syahwah, karena puasa termasuk yaksir. Nah, yaksir itu artinya memecah syahwat, artinya membelenggu syahwat. Nah, memecah atau membelenggu atau merusak sama yaksir itu, asaro itu. Artinya dengan puasa itu terpecahlah syahwat kita untuk berbuat maksiat itu. Allati hiya mabda'uha, karena sebab orang bermaksiat itu karena syahwat. Karena syahwat itu sebab orang melakukan dosa. Itu namanya syahwat. Jadi syahwat ini beda dengan nafsu. Kalau nafsu itu dia ada baiknya, dia mendorong kepada kebaikan, dia bisa juga mendorong keburukan. Nafsu itu kan ada 7. 7, 5 yang baik, 2 yang buruk. Nafsu amarah bisu, kemudian lawamah, ini yang 2 ini yang buruk. Yang 5 itu nafsu yang baik. Tapi kalau syahwat itu dia selalu mendorong kepada keburukan. Baik keburukan apa saja. Cinta dunia, cinta wanita, cinta apapun itu namanya syahwat. Jadi yang dorong orang bermaksiat itu adalah syahwatnya. Maka kalau dia berpuasa,
fa innahu yaksiru syahwat. Fa innahu yaksiru syahwat. Maka dengan dia berpuasa, syahwat ini akan melemah, akan hancur, akan terkoyak. Itu bahasanya. Nah, sehingga coba dengan berpuasa kan, engkah narangan temenu, engkah narangan meni. Kenapa? Karena pertama memang kita lapah aja kan. Memang kita lapah karena narak balong, nak agak balong tu maksiat, kenapa? Itu secara zahirnya, tapi secara hakikatnya memang dengan sebab puasa itu keinginan untuk maksiat itu tidak ada. Itu maksudnya. Jadi dengan puasa itu maka akan terhindar dari maksiat. Nah, kemudian berapa hari atau berapa bulan kita puasa? Allah jelaskan lagi ayyamam ma'dudat, yaitu hari-hari yang telah ditentukan. Apa makna ma'dudat? Ay qalail au muaqqatat bi'adadin ma'lumin wa hiya Ramadan kama sayati wa qallalahu tashilan 'alal mukallafin. Jadi ma'dudat itu artinya, karena kita kan bingung, Allah perintahkan puasa. Lalu berapa bulan kita puasa atau berapa hari? Maka Allah jelaskan puasa itu hanya sedikit. Tahun kan 12 bulan. Cuman kita diperintahkan hanya satu bulan. Satu bulan itu pun masih ada kadang 28, ada yang 29 hari gitu. Itu maksud makdudat itu. Jadi sedikit sekali. Kenapa dia puasa itu hanya sebulan dalam setahun? Tidak misalnya 2 bulan, tidak 3 bulan dalam setahun. Maka dijelaskan di sini tashilan 'alal mukallafin. Itu untuk memudahkan, untuk beri keringanan bagi orang-orang yang dibebankan hukum itu. Jadi itulah bukti Allah Ta'ala itu memberikan keringanan kepada kita masa ini. Nah, kemudian Allah jelaskan lagi faman kana minkum hina syuhudihi maridun aw ala safarin ay musafiron safarul qasri wajahadahu saum fil halain fa'aftara. Faman kana minkum, dan barang siapa di antara kalian hina syuhudihi, maksudnya di sini siapa yang berada di dalam bulan Ramadan, dia wajib puasa. Itu maksudnya, dia berada dalam bulan Ramadan, kemudian dia orang yang wajib puasa. Kemudian di dalam bulan Ramadan tuh maridon, dia sakit. Au ala safarin, atau dia dalam perjalanan. Maka boleh dia ini tidak berpuasa. Itu. Jadi yang jemaah misal bulan suci Ramadan, kemudian itu sakit. Nah, sakit ini bagaimana? Di sini kan tidak dijelaskan. Tidak dijelaskan sakit apa gitu kan. Maridon hanya diberitahu bahwa sakit. Jadi sakit itu maksudnya sakit yang di dalam sakit itu ada masyakoh. Masyakoh itu artinya kesukaran. Masyakoh itu artinya penderitaan. Artinya kalau kita puasa akan makin parah penyakit kita. Itu namanya masyakoh. Apapun penyakitnya. Tapi kalau dengan dia puasa, sakitnya makin parah, maka boleh dia tidak puasa. Jadi itu cara mengeceknya. Ini sakit apa kan? Misalnya sakit apa saja penyakit itu kan luwih macam penyakit. Mau penyakit emah, mau penyakit apa saja jenis penyakit. Baik pandangan orang dia berat atau tidak. Orang kan tidak tahu. Orang tuh nggak tahu nih berat atau tidak. Yang tahu tuh siapa? Dokter. Nah, dokter tuh beritahu nih kamu usahakan jangan puasa. Kenapa? Karena kamu akan minum obat 3 hari sehari misalnya kan. Mungkin tante puasa mungkin nawat begitu maksudnya. Sehingga kamu bisa nawat nih dalam 3 hari akan parah penyakit. Itu maksudnya. Nah, jadi puasa itu kalau dia menjadi masyakoh, kata ulama, akan menjadi kesulitan, akan menjadi sebab parah penyakitnya, boleh orang itu tidak puasa. Jadi itu cara menimbangnya. Nah, kan di sini dijelaskan tidak ada sakitnya, tidak dijelaskan sakit apa. Jadi apapun sakitnya, lagu amun puasa menjadi sebab semakin parah penyakit itu, boleh dia tidak puasa. Kemudian au ala safarin, atau dengan ini dalam bersafar. Apa makna safar? Ai musafiron safarol qasr. Jadi orang yang bersafar seperti orang yang bersafar sholat.
Gitu. Seperti orang safar sholat begini. Ngombe ketentuan ngombe ketentuan dengan kosor atau orang jamak, begitulah ketentuan puasa. Jadi itu kan ini masalah safar nih. Aku dalam bersafar, jadi boleh tidak puasa, tidak begitu. Jadi orang yang boleh tidak puasa, orang yang bersafar itu pertama, dia harus keluar dari kotanya itu sebelum subuh. Itu ketentuannya. Kemudian dia sudah melewati batas kotanya sebelum subuh. Kalau dia masih subuh, masih di dalam rumahnya atau di dalam mukimnya, maka tidak boleh dia tidak puasa. Itu maksud ketentuannya. Sama seperti sholat. Dia mau ke Temboro dari sini, langan jamak, tidak boleh. Harus subuh langan pelangan dulu, baru boleh jamak. Baru boleh. Sama dengan puasa. Dia mau tidak puasa, keluar dulu dari kampung kita sebelum subuh, baru boleh tidak puasa. Dia terkanggung, dia puasa langan balik. Itu caranya. Jadi misal, ya terlalu berangkat. Perjalanannya itu maksimalnya 85 km. 80 km. Misal jok Sumbawa. Jak terlalu jok Sumbawa. Maka harus dia berangkat sebelum subuh. Sebelum subuh itu misal taruhlah jam 4, subuh jam 5 kan. Berangkat langan pelangan. Maka subuh berdait tahun. Artinya dia keluar dari batas kota di desa di teno. Misal pelangan batasnya. Misal telah batas pelangan ini kan kayu putih arana. Berarti itu anak barat tembawang. Jadi batas kampung tuh. Untuk subuh langan batas kampung kita, baru dia boleh berbuka. Dan kanggo berbuka lah niat tetap puasa. Tetap nyaur, tetap puasa. Setelah dia keluar dari kampungnya, baru bareng dia tak nyampah. Misal tahun tak nyampah. Karena dia sudah lewat dari batas kota. Itu caranya, aturan dan sembarang. Tidak sembarang orang yang boleh tidak puasa orang bersafar. Kemudian jaraknya itu 85 km. Kalau kurang dari itu atau kurang dari 80 kilo maka tidak sah. Tidak boleh dia meninggalkan puasa. Kemudian dia berangkat safar itu untuk hal-hal yang baik, yang mubah, yang wajib apalagi. Tidak boleh untuk maksiat. Yang lalu maling misal Lombok Timur pun dia puasa tidak boleh. Jadi kalau maksiat tidak boleh. Yang lalu midang misal tidak boleh. Ya, dia terganggu jamak kosor lalu midang enggak boleh karena midang itu maksiat, bertemu dengan wanita bukan mahram. Jadi niatnya itu untuk kebaikan baru boleh, harus dipahami itu. Misal kalau ta'aruf masih boleh, ada adab. Karena ta'aruf dia tidak kencang, tapi dia bertemu dengan mempelai laki-laki kayak gitu. Ta'aruf itu agama, tapi kalau midang lo santai itu enggak boleh. Karena itu maksiat bahkan haram. Nah itu caranya. Tapi kata ulama, misalnya dia keluar, saran itu musafirnya kan mendadak misal lara le Sumbawa keluarga di Bilinan, wah galeng kan, baru berangkat, itu puasa. Boleh tak dia kan dalam keadaan safar? Bolehnya kalau ada masyakohnya. Kembali ke masyakot, arti masyakot itu kesukaran. Kalau dia merasa berat, kalau dia merasa susah dalam perjalanan itu, boleh dia buka. Boleh dia berbuka puasa. Itu tempatnya. Tapi kalau dia dengan aturan tuh ada masyakohnya, ada kesukarannya, ada berat atau tidaknya, pokok dia boleh tidak puasa. Kalau dia pakai aturan tadi. Dia berangkat sebelum subuh, dia lewat dari kampungnya sebelum subuh lah gitu. Maka boleh dia berbuka walaupun dia seger. Walaupun dia masih seger. Masih harus seger dia berbuka boleh. Artinya boleh dia puasa, boleh dia tidak. Tinggal pilih mau puasa atau tidak. Tapi kalau dia tidak pakai aturan tadi, dia berangkat sebelum subuh itu, maka harus dia melihat mudaratnya itu, kesukaran yang terjadi di dalam perjalanan itu, baru dia boleh meninggalkan atau berbuka. Paham salah nggak? Nah, ini caranya orang yang berpuasa, yang boleh tidak berpuasa dalam keadaan bersafar. Nah, itu makna maridun au ala safarin.
Nah, ketika dia tidak berpuasa, maka Allah jelaskan fa'iddatun min ayyamin ukhor. Maka dia wajib mengqadhanya nanti di hari-hari lain, yaitu di selain bulan Ramadan. Iddah itu artinya hitungan. Fa'alaihi iddatun ma'attara, hitunglah hari-hari yang ia tidak puasa selama sakitnya itu atau selama bersafarnya itu, min ayyamin ukhor, dan dia ganti nanti di hari lain. Yasumuha badalahu, untuk mengganti, badalnya mengganti daripada puasa yang ia puasa seandainya puasa selama sakit atau bersafar. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Namun kalau orang itu dalam keadaan berat, maka boleh dia tidak berpuasa, ganti dengan fidyah, memberikan makan satu orang miskin satu kali tidak puasa. Nah, siapa maksud yatiqudi? Yatiqunahu, berat. Apa mana berat? Likibarin au maradin la yurja bur'uhu, itu katanya. Ini penting mulia. Jadi kita penting tafsirnya biar kita paham. Berat di sini karena ada orang tafsirkan beratnya begawean. Kalau dia merasa berat boleh tidak puasa, ngelubang dek puasa, enggak begitu. Arak dengan begawean berat aku sawit dek puasa, enggak begitu. Makna berat di sini adalah likibarin, orang yang sudah tua renta pikun namanya. Wah dek nekawa wah toa gati wah. Kemarin tiang apa? Nah, saya kuat ini. Toa pokoknya itu. Sudah jam masih ada milih merari ya kuat. Kibarin ini orang tua renta wah, toa. Ope wah, nentau ngumbe wah. Itu yang pertama. Itu yang boleh tidak puasa. Ya. Au maradin, kemudian yang kedua orang sakit, la yurja bur'uhu. La yurja bur'uhu artinya orang yang sakit yang tidak ada harapan dia sembuh. Wah sakit parah wah nara harapan. Dokter wah ponis kering telu 4 jelo mati wah ngono. Atau kan ada ponisan itu kan. Artinya parah gati wah. 6 tahun netindo wah. Artinya kita bisa atur dengan sakit dek nebau sehat kan sehat. Itu. Jadi orang yang sakit tidak ada harapan dia sembuh, bukan berarti tidak bisa sembuh. Tidak ada harapan waktu tu lain terbelian macam dokter di man bae sehat. Jadi harapan kita sudah kan harapan tu mati doang kan? Itu boleh dia tidak puasa, tapi dia harus dibayarkan fidyah. Diganti dengan fidyah. Jadi orang pikun tadi toa jompo toa renta, kemudian orang yang sakit tidak ada harapan sembuh, itu tinggal bayar fidyah. Fidyah itu berapa? Fidyah itu 75 on atau 1 kilo kurang sedikit lah. 1 kilo kurang sedikit. Itu untuk satu orang miskin. Kalau 30 hari berarti 30 orang miskin. Bagaimana cara membayarnya? Dendek terus sekali-kali. Misalnya puasa kan, terus arak dengan to'ate langsung nebeng tolong dah sekilo dendek, tak boleh. Caranya itu tunggu dulu. Caranya pertama, sekali dia tidak puasa bayar sekilo. Sehari boleh, atau tunggu 30 harinya itu baru dibayar. Dek napa dek nemang dengan puasa waktu bayar tak begitu. Kenapa begitu? Mati lau. Pas telu jelo mau puasa. Berarti kita tidak masalah jadi sedekah itu, tapi cara yang benar itu ketika dia tidak puasa hari itu bayar sekilo bau. Kasih orang satu makan, baik dia mentah atau wah jadi makanan enak bisa. Atau tunggu sudah sampai selesai puasa. Berarti 30 kilo je mak pas lebaran, pas awal dia tak kebayang dengan miskin. Dan boleh dia di bulan Syawal ke bulan apa tetap boleh, tapi jadi utang. Jadi hutang kita, misal 4 bulan setelah puasa anda bayar fidyah itu boleh. Yang jelas itu sebagai hutang. Nah, itu maksudnya. Yang tidak boleh itu yang membayar sebelum melakukan. Nah ini tuh, jemaah anda ijab puasa nih wayahku atau dengan sakit, nah ini terbayar anda boleh. Orang dek neman puasa ki waktu bayar fidyah. Paham tak nih? Itu.
Jadi bolehnya itu ketika dia meninggalkan puasa sehari bayar boleh, atau dia tunggu sekalian besok itu boleh. Itu cara membayar fidyah. Nah, kemudian di sini dijelaskan paman syahida minkum, paman syahida minkum syahran falyasumhu. Nah, jadi di sini sebenarnya ayat ini para sahabat dulu kalimat yatiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi sahabat dulu sebelum turun ayat paman syahida minkum ini, jadi sahabat tuh boleh memilih. Nah, disebutkan wa kanu muhayyarina fi sadril Islam baina shaum wa fidyah. Jadi sahabat lain sendik turun ayat paman syahida ni, ya kanggo mun ndekna bau puasa bayar fidyah. Ya kanggo lain sendik turun ayat ini, maka dinasah. Nasah itu artinya dihapus, tidak boleh begitu. Paman syahida minkum syahron falyasumhu. Jadi ini ayat yang memansuh atau yang menasah, menghapus daripada cara kebiasaan para sahabat bahwa dulu dia boleh memilih antara puasa dan tidak tanpa ada alasan. Baiknya sehat atau pendek, misal sehat, lagu dia tebau puasa tinggal bayar fidyah. Itu dulu. Nah, di awal Islam, sodrul Islam maksudnya, fi sodrul Islam. Sodr itu artinya awal-awal Islam. Tetapi turunlah ayat ini, paman syahida minkum syahra falyasumhu. Maka wajib orang itu berpuasa. Kalau dia seger, kalau dia sehat, kecuali yang tadi, yang tua renta atau yang sakit tidak ada harapan sembuh, itu boleh fidyah. Atau orang yang sakit tapi dengan sebab puasa dia makin parah sakitnya, atau orang yang dalam bersabar boleh berpuasa tetapi nanti dia ganti di hari lain diqadha. Itu wajib diqadha. Tapi kalau yang tua renta tadi itu tidak wajib diqadha. Dia tidak qadha, cuma diganti dengan fidyah. Itu maksudnya. Qala Ibnu Abbas illal hamil wal murdi'a iza aftarata khaufan 'alal walad fa innaha baqiyatun bila naskhi. Nah, kemudian kata Ibnu Abbas di sini, bagi orang yang hamil atau orang yang menyusui dengan nina betian atau hamil, kalau dia tidak puasa karena takut anaknya bahaya, wajib dia qadha plus fidyah. Double. Kalau dia takut anaknya, tapi kalau dia takut dirinya tidak wajib fidyah, wajib qadha. Misal, ambek dia puasa, aku takut sakit kalau aku puasa karena aku betian, atau aku nyusui sakit ku laut. Itu. Maka dia wajib qadha, tidak wajib fidyah. Lagu amun ambek puasa, ni kok kanak ni laun seda susungku kanak ni. Jadi ya pikiran anaknya. Maka wajib qadha, wajib fidyah. Paham tak? Nah, siapa yang tidak puasa karena mengkhawatirkan orang lain bahaya, wajib qadha, wajib fidyah. Siapa yang tidak puasa karena mengkhawatirkan dirinya bahaya, tidak wajib fidyah, wajib qadha. Itu maksudnya. Dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, kemudian di sini jelaskan lagi. Paman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu. Jadi barang siapa yang ingin menambah kebaikan, maksudnya kan sudah jelas. Fidyah itu kan 75 on atau 1 kilo kurang. Nah, 1 kilo kurang sedikit. 1 kilo kurang 2,5 on. 7 on setengah. Nggih. 7 on setengah ya, 7 on setengah. Pokok kurang sekilo lah, kurang sekilo sekedi. Lagu nane si terombok, 3 kilo sih fidyah. Nah, itu katanya di sini. Itu maksud tatawu itu. 3 kilo balik plus terombok satak seket dalam beras no kepe. Kanggo silahkan. Itu. Paman tatawu, siapa yang mau melebihkan berbuat kebaikan, nah, maka tidak masalah. Itu sebagai pahala bagi dia. Itu maksudnya. Paman tatawwa'a khairan biziyadah, dengan menambah ala qadar, atas
ukuran al-mazkur yang telah disebutkan, artinya ukurannya pituon sekian tadi, tapi kita tambah dengan 2 kilo, 3 kilo plus uang gitu. Fi fidyatihi, di dalam fidyah itu bahwa tatawwu itu sebagai tatawwu itu artinya amal tambahan gitu. Sebagai amalan tambahan kita. Khairul lahu, itu lebih baik bagimu. Tidak masalah. Jadi rombok. Nah, begitu kan? Kita tambah. Wa antasumu, dan kemudian kalau dia berpuasa, dia sakit, lagu masa yang sanggup puasa, maka itu lebih baik tadi. Itu jadi di sini kesimpulannya sebenarnya untuk orang yang mengqadha atau puasa itu ada 4. Kesimpulan di sini. Pertama, ada orang yang wajib mengqadha saja. Kedua, ada orang yang wajib mengqadha plus fidyah. Yang ketiga, ada orang yang wajib dengan fidyah tanpa berpuasa. Yang keempat, ada orang yang tidak wajib puasa, tidak wajib fidyah. Jadi 4 kesimpulan ayat ini. Pertama, orang yang wajib puasa dan tidak wajib fidyah, ini untuk qadha, bab qadha. Wajib dia mengqadha dengan puasa, tapi tidak wajib dengan fidyah, adalah orang yang membatalkan puasanya dengan sebab dia sakit parah itu, atau dia dalam bersafar. Berarti dia wajib qadha tapi tidak wajib dengan fidyah. Ini yang pertama. Yang kedua, orang wajib qadha dengan puasa plus fidyah. Siapa dia? Yaitu wanita atau orang yang tidak puasa khawatir orang lain celaka. Gitu. Khawatir, baik wanita yang menyusui atau hamil atau itu, kemudian dia puasa, aku tolong denganmu jangan mati misal. Jadi dia membantu orang. Dia takut orang celaka sampai tidak puasa, paham? Cuman yang kebiasaan kan wanita, dia takut anak. Tapi dia bisa dijabarkan. Kemudian dia katakan bersiap nih, menolak, kita tolong dengan sampai dia puasa, dia terkuat perang, menolak. Jadi dia membantu orang atau takut orang lain celaka sampai tidak puasa, wajib dia qadha, wajib fidyah. Itu maksudnya. Biar kita jabarkan tak nina doang lain perkelahian. Jadi siapapun yang tidak puasa karena mengkhawatir orang lain celaka, maka wajib dia qadha, wajib fidyah. Kemudian orang yang lupa atau kelolosan qadhanya sampai 2 tahun, wajib puasa, wajib fidyah. Misal itu tendek puasa tahun 2020. Nah, yang teringat Allah, tentu dia keman qadha laik tahun 2000. Sekarang dia qadha, wajib puasa, wajib fidyah. Orang yang terlewat qadhanya sampai berlewat, paham kan? Qadhanya terlewat bukan puasanya. Dia nemu ngodok keliwatan sampai 3 tahun, wajib qadha, wajib fidyah. Karena itu termasuk orang yang sengaja. Tapi yang waktu sholat bulan, wah yang nyantar lah, saya lupa. Ya kan? Wah sengaja namanya. Wah sholat paham tadi ke? Wah sengaja sholat bulan atau yang waktu jangan ngodok, ya lupa diri, berarti sengaja. Wah. Itu makanya dia diberatkan oleh hukum, diwajib dengan orang yang kemudian orang yang tidak puasa tanpa alasan, wajib qadha, wajib fidyah. Ini yang kedua, yang wajib puasa, wajib fidyah. Jadi dengan alasan, wah ilapah maksudnya kan. Kemudian dia puasa, dia bertahan, wajib qadha, wajib fidyah. Ini harus dipahami. Karena tidak ada alasan dia mengqadha. Kemudian yang ketiga, orang yang wajib qadha dengan fidyah, tidak dengan puasa. Yang tadi, orang tua yang renta. Kemudian orang yang sakit tidak ada harapan sembuh. Sudah jelas. Kemudian orang yang tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah dan tidak wajib puasa. Siapa? Anak kecil yang belum balik sama orang gila. Jadi 4 ini rumusan dalam mazhab Imam Syafi'i, paham? Jelaskan. Pertama, wajib dia qadha dengan puasa tanpa fidyah. Kedua, wajib dia qadha dengan puasa plus fidyah. Ketiga, wajib dia qadha dengan fidyah tanpa puasa. Keempat, tidak wajib qadha, tidak wajib puasa. Udah selesai. Niki rumus kesimpulan di dalam ayat. Insyaallah ya. Sungguh berat rasanya menempuh jalan ini hingga harus berkorban.